Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Pernah nggak sih merasa murid-murid kita itu, ya cuma hafal materi tapi nggak benar-benar paham? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah strategi kuno yang jujur ampuh banget buat ngatasin masalah itu. Namanya strategi Sokratik dalam pembelajaran. Perkenalkan, saya Moko. Sama seperti Bapak dan Ibu sekalian, saya juga seorang pendidik. Sehari-hari, ya kerjaan saya selama terus mencari cara terbaik gimana sih caranya menyalakan api rasa ingin tahu yang sesungguhnya di hati murid-murid kita. Dan kita semua saya yakin pusing dengan tantangan yang satu ini kan? Di tengah semua tuntutan kurikulum yang padat, gimana caranya kita bisa mastiin murid kita itu jadi pemikir yang kritis, yang mandiri, bukan sekedar jadi hard disk berjalan yang cuma nyimpan informasi. Nah, ini nih pertanyaan besar yang mau coba kita jawab bareng-bareng. Jawabannya, mungkin agak mengejutkan nih. Ternyata datangnya dari 2400 tahun yang lalu. Ya, beneran. Dari seorang filsuf legendaris, Sokrates. Kuno banget kan? Tapi pertanyaannya, gimana cara kerjanya di kelas kita yang modern ini? Yuk, kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk ke intinya. Apa sih sebenarnya yang bikin metode Sokratik ini beda dari sesi tanya-jawab biasa di kelas? Kuncinya, satu, seni bertanya, tapi yang disiplin. Jadi begini, metode Sokratik itu intinya adalah sebuah dialog. Tapi bukan sembarang dialog ya, ini dialog yang terstruktur. Maksudnya, pertanyaan yang kita lontarkan itu nggak ngasal, tapi sistematis. Tujuannya jelas, untuk ngebimbing murid kita menjelajahi sebuah ide, membongkar asumsi-asumsi mereka, dan ujung-ujungnya ngebangun pemahaman baru yang jauh lebih kuat. Dan filosofi di baliknya, wah keren banget. Diringkas dalam kutipan dari Sokrates sendiri, hidup yang tidak teruji tidak layak untuk dijalani. Artinya apa? Pengetahuan sejati itu datang dari proses menguji keyakinan kita, terus-menerus. Semangat inilah yang mau kita bawa ke kelas, semangat untuk selalu bertanya dan menguji. Nah, cara kerjanya itu ada dua proses utama. Pertama yang kita sebut proses destruktif. Jangan takut dulu, ini destruktif yang positif kok. Anggap aja kayak ngerobohin bangunan tua yang rapuh. Kita membongkar opini dan asumsi lemah dari murid lewat pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah fondasinya bersih, baru kita masuk ke proses kedua, konstruktif. Disinilah kita bareng-bareng membangun pemahaman baru yang lebih kokoh dan logis di atas puing-puing tadi. Oke, teorinya udah cukup ya. Sekarang gimana praktiknya di kelas? Ini yang paling penting kan? Kita akan lihat gimana cara mengubah teori ini jadi aksi nyata. Nah, salah satu cara paling gampang buat mulai adalah dengan debat Sokratik. Gini langkah-langkahnya. 1. Pilih tema yang relate banget sama murid. Misalnya soal pembelajaran daring lawan tatap muka. 2. Bagi mereka jadi dua kelompok, pro dan kontra. Ini penting ya, supaya mereka belajar melihat dari sisi lain. Ketiga, nah ini kuncinya, kasih mereka waktu buat nyiapin argumen dan pertanyaan. Dan yang keempat, saatnya presentasi dan dialog. Peran kita di sini bukan jadi wasit ya, tapi jadi fasilitator. Dan hasilnya buat siswa. Wah, banyak banget. Jelas pemikiran kritis mereka jadi lebih tajam, keterampilan menyimak dan ngomong juga terasah. Semua siswa jadi ikut aktif, nggak ada yang pasif. Plus, ini yang saya suka, mereka bisa langsung praktek pakai kosakata baru. Dan yang paling penting, ini bisa ngebangun kepercayaan diri, bahkan buat murid yang paling pendiam sekalipun. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut, ada satu syarat yang mutlak, nggak bisa ditawar. Kita nggak bisa asal lempar murid ke dalam debat. Kita harus wajib hukumnya menciptakan sebuah ruang yang punya etika dan aturan main yang jelas. Konsepnya keren banget, namanya brave space atau ruang keberanian. Ini beda ya sama safe space atau ruang aman. Kalau di brave space tujuannya bukan cuma biar nyaman, tujuannya adalah keberanian. Keberanian buat apa? Buat nge-explore ide baru, berani menantang asumsi, dan yang paling penting, berani belajar dari kesalahan. Nah, fokus dialognya juga harus kita setel dari awal. Tujuannya itu dialektik, bukan eristik. Bedanya apa? Gampangnya gini, kalau dialektik tujuannya itu mencari kebenaran bersama-sama. Kita satu tim. Kalau eristik tujuannya cuma satu, menang-menangan argumen buat kepuasan pribadi. Nah, yang eristik ini yang harus kita hindari. Jadi gimana caranya biar dialog kita tetap dialektik? Kita butuh aturan main. Simpel kok. Pertama, ingat tujuan kita cari kebenaran, bukan cari menang. Kedua, nggak ada serangan personal, kritik idenya, bukan orangnya. Ketiga, dengerin baik-baik buat memahami, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Keempat, dan ini penting banget, kita harus rendah hati, siap mengakui kalau, oh ya, saya mungkin salah. Nah, sekarang bagian untuk Bapak dan Ibu.
Setelah kita tahu konsep dan prakteknya, saya mau ajak kita semua mikir bareng. Gimana caranya mengadaptasi ini semua untuk kelas Anda? Penting untuk diingat ya, strategi Sokratik ini bukan cetak biru yang kaku. Ini bukan resep kue yang takarannya harus pas. Anggap aja ini kerangka kerja yang fleksibel. Coba deh, kita renungkan sejenak. Tema apa sih yang kira-kira bakal bikin murid-murid Anda semangat? Terus gimana ya cara menyesuaikan aturan dialog tadi biar pas dengan tingkat kedewasaan mereka? Jawabannya ada di Bapak dan Ibu sendiri, karena Andalah yang paling kenal mereka. Karena pada akhirnya, inilah kunci pengajaran yang hebat kan? Bukan soal punya satu juru sakti, tapi soal punya kotak perkakas yang isinya macam-macam strategi. Dan yang paling penting, kita punya kebijaksanaan untuk memilih perkakas mana yang paling pas untuk materi yang pas dan untuk murid yang pas. Dan percayalah, strategi Sokratik ini adalah salah satu perkakas paling kuat di kotak itu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Salam hangat dari saya, Dr. Moko, untuk semua guru inspiratif di seluruh pelosok Indonesia. Teruslah menyalakan api rasa ingin tahu di dalam diri setiap murid kita.